Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman. Jadi di sini aku mau sedikit memberikan materi tentang Kisco. Ya, setelah perkenalan Kisco kemarin dan sekarang mungkin ya sedikit materi lah dasar-dasar Kisco-nya. Jadi di sini nanti kita akan bikin topologi sederhana sama nanti kita akan ping antar perangkat. Mungkin langsung saja. Di sini kita pakai router dulu, kita siapin perangkat-perangkatnya dulu. Di sini aku pakai routernya itu PT router. Lalu ada switch. Switch aku pakai PT switch. Kalian udah tahu lah ya, kayak cara masukinnya, tinggal drag and drop. Lalu di end device, mungkin aku pakai dua PC, satu laptop, dua lah, dua laptop. Oke, kalau perangkat-perangkat ini udah siap, tinggal kita hubungin pakai kabel. Kita pakai kabel straight, straight kayak ini. Misal dari router, kita pilih fast ethernet 00. Di switchnya kita pilih fast ethernet 01. Lalu dari switch ini fast ethernet 11 ke PC 0. Lalu fast ethernet 2/1 itu ke PC 1 ini. Nol. Lalu fast ethernet 3/1 ke laptop 1. Laptop 0 aja. Nah, lalu strike lagi. Nah, ini kan kita kayak udah portnya tuh udah nggak ada ya, kayak fast ethernet tuh udah kayak udah full. Itu kita bisa nambahin port itu. Caranya sama kayak kemarin-kemarin aku jelasin. Jadi perangkatnya itu dimatiin dulu. Kalau udah dimatiin, kita cari nih di modul ini, cari yang sekiranya portnya itu sama. Di sini kan ada displaynya. Nah, kalian liatin aja. Nah, ini nggak mungkin. Yang kayak gini tuh nggak mungkin. Kita cari port fast Ethernet. Mungkin yang ini, NM1CFE. Kita drag, kita masukin ke port yang kosong. Sesuai kebutuhan kekurangan kita. Misal kita kurang satu ya satu aja nggak apa-apa. Kalau udah, kita hidupin lagi. Oke, kita lanjut ke kabel string. Kita coba cek apakah ada. Nah, portnya ini kan ada kan, flash Ethernet 6 ke situ. Kita sambungin ke laptop. Nah, kalau udah gini, mungkin aku sedikit jelasin. Ini kan kita buatnya di logical. Nah, di Cisco itu juga ada physical. Bentuknya kayak gini. Nah, kayak gini. Kita masuk, kita klik ini, yang kotak ini ada kayak pecahan-pecahan apa ini, kita klik. Kita klik lagi di bagian ini, kamar-kamar ini. Habis itu, nah ini. Di sini kan perangkatnya masih ada di luar nih. Cara masukin biar, nah masuk ke sini. Kita kembali dulu ini. Nah, di sini di pojok kanan atas ini kan ada kayak panah empat arah. Move object. Ini kita klik. Misal kita mau pindahin laptopnya, kita klik Home City, Corporate Office, move to main wiring closet. Nah, itu otomatis masuk di sini. Nah, ini laptop masuk ke sini. Semua kita masukin dulu, caranya sama. Pakai ini klik, Home City, Corporate, ini sama. Kita masukin dulu semua. Ini. Oke, kalau udah masuk semua, nah ini kan tampilannya jadi kayak ini. Kayak gini lah. Kayak gini ya. Ini masih tumpuk-tumpukan. Nah, ini ada rak. Rak itu buat tempat switch sama routernya. Kalau table, meja. Meja ini buat naruh PC sama laptop. Nah, kalau biar rapi kita tambahin meja di sini di pojok kanan atas. Create new table. Nah, ini misal kita laptop, kita pindah ke sini dua-duanya. Ini, terus PC-nya kita pindah ke sini.
Nah, udah. Nah, ini udah. Jadi di fisikal itu kita tuh bisa kayak lihat detail perangkatnya itu seperti apa kayak port-portnya, terus kabelnya itu terhubung kemana. Nah ini PC kayak kabel port Ethernet itu terhubung kemana. Jadi physical tuh kayak lebih ke realnya, bentuk perangkat realnya. Kalau di logical tuh kayak ya udah router tuh kayak gini, laptop juga kayak gini, kayak pasaran gambaran logiknya aja. Nah kalau udah kita setelah itu setting config untuk IP-nya, misal di router ini. Nah, tapi ini kan masih merah nih. Dia kan nyambung ke switch ini, dia pakai fase thread 0 per 0. Nah, di sini fase thread 0 per 0 itu on-nya masih belum checklist, kita checklist dulu. Nah, otomatis jadi hijau. Lalu kita isi IP-nya, misal 192.168.1.1. Untuk subnet mask-nya kita otomatis saja. Nah, lakuin sama lah ke PC 0 misal. Di PC 0 kita ke config, kita atur IP-nya di fase Ethernet 0 ini. Jadi yang terhubung ke, nah ini FA 0 ini. Pokoknya yang terhubung lah ke switch-nya. Kita isi IP, misal 1.10 subnet masknya bebas. Otomatis. 255, 255, 255, 0. Kasih hilang. Lalu ke PC 1, fase Ethernet 0 juga sama. Misal kita ke 1.20, targetnya sama otomatis. Tapi untuk untuk ingat-ingat kita harus pakai satu jaringan yang sama. Misal di satu jaringan ini kita pakai 192.168.1 titik berapa. Berarti kita semuanya itu harus IP-nya 192.168.1 titik berapa. Itu yang belakang yang kita ubah. Jangan misal kalau routernya ini satu titik berapa, tapi di PC ini dua titik berapa, itu kan udah nggak satu jaringan. Nah, itu nanti ada statusnya violet untuk ping antar perangkatnya. Jadi harus diperhatikan harus dalam satu jaringan. Lalu kita lanjut ke laptop. Kita isi IP-nya sama. Misal ini 1020, ini 30 lah. 30 subnet semuanya bebas. Nah, di sini config di fase Ethernet kita isi 40. Teman-teman bisa ikutin langsung praktekin juga nggak apa-apa. Nah, setelah udah semua terisi IP, kita bisa langsung ke cek pingnya. Kita cek ping lewat simulation ini. Jadi di pojok kanan bawah ini kan ada real time sama simulation. Misal kita coba cek real time dulu deh. Kita cek kayak kirim data nih di pojok kiri atas ini ada add symbol PDU atau bisa kita di keyboard ketik P. Aku klik aja di sini. Misal dari router sini ke PC1 in progress pilot. Lah kalau masih valid gini kalian bisa ulangi lagi. Nah, sukses. Kalau masih valid juga berarti ada yang salah di pengisian IP kalian atau config mengisi IPv4 kalian. Oke, kita delete. Terus kita coba dari PC ini ke laptop. Sukses. Laptop ke router ini. Sukses. Oke. Itu cek real time. Kalau cek simulation, kita bisa kayak cek, mau cek spesifik lah kayak misal DNS server atau IP. Nah, kalau di sini kita mau cek pengiriman IP. Jadi kita pertama edit filters, ini masih centang semua. Kita show all unknown, show all or none. Nah, yang kita centang itu yang ICMP, protokol untuk pingnya. Lalu kita silang. Lalu kita ini lagi, add symbol PDU, buat ngirim pesan, misal dari PC 0 ke laptop 1. Nah, di sini kan ada kayak tombol fast forward nih. Nah, ini nggak kelihatan, nggak tahu ini emang temanya Kiskonya. Ini yang back, ini kak play. Nah, ini fast. Kita klik sekali fast, klik sekali lagi. Nah, pesan dari PC 0
itu lewat switch dulu. Habis itu kita fast forward lagi. Dari switch, Mas langsung menuju ke laptop satu. Laptop satu menerima ping itu. Lalu dari laptop satu kembali lagi ke switch. Terus kita fast forward lagi dari switch kembali ke PC 0. Nah, itu dihitung satu kejadian sukses. Jadi dari PC 0 ke laptop satu, lalu balik lagi ke PC 0. Nah, itu. Untuk contoh lain, misal dari PC 1 ke laptop 0. Nah, kita fast forward dulu sekali lagi. Nah, dari PC 1 ke switch dulu. Dari switch langsung ke laptop 0. Dari laptop 0 kembali ke switch lagi. Habis dari switch ke PC 1. Nah, itu dihitung satu kejadian. Sukses, aman. Nah, di simulation ini juga kita bisa lihat detailnya kayak mereka tuh bekerja di layer berapa. Oh, dia di layer 2 sama layer satu itu portnya, fase Ethernetnya. Layer 2 itu kayak IP-nya gitu, guys. Jadi di simulation ini bisa lebih. Nah, ini ada layer 3, bekerja di layer 3 juga. Kalian bisa lihat layar-layar yang bekerja lah di simulation ini. Kalau kalau real time kan dia ya real time aja kayak misal dari PC 0 ke laptop 0, oh sukses berarti bisa dia udah terhubung gitu. Terus apa lagi ya? Oh ya mungkin di physical ini kalian tuh sebenarnya juga bisa ngehubungin kabel lewat sini juga. Misal aku hapus kabel yang ke ini PC berapa? Ini laptop. Oh, laptop satu. Oke, laptop satu kita hapus dulu. Nah, kalau misal kita mau hubungin, kan ini dari router. Nah, ini kan router. Ini kan udah terhubung nih ke switch. Nah, itu udah. Nah, terus misal dari switch kita mau hubungin ke laptop tadi. Kita di sini pilih kabel ini, connection, yang di bawah ini, kiri, bawah kiri. Kita pilih yang apa? Cross atau straight? Ya, yang straight. Kita klik yang straight. Kita cari port switch yang kosong. Ini kan udah full nih. Ini kosong. Nah, ini kayak belum kita kasih modulnya. Tadi kan ini kita kasih modul baru kan. Nah, ini kan masih kosong, belum diberi modul. Jadi kita klik yang fast Ethernet ini, port fast Ethernet, kita klik menuju ke port Ethernet dari laptop satu ini. Nah, ini kita klik. Nah, langsung terhubung. Itu kalau cara ngehubungin kabel di physical itu seperti itu. Logical ini. Berarti kan kalau di logical kita tinggal pilih straight, switch ke laptop satu gitu. Kalau di physical kita bisa kayak lihat prosesnya kayak oh perangkat real itu seperti apa sih kayak dari port kosong ini kita kasih kabel straight terus kita hubungin kabelnya ke laptop satu gitu. Oke, mungkin itu dulu materi Kisco dari aku. Kalian di rumah bisa ikutin dan explore-explore sendiri kayak kalian mau explore terminal atau apa dari Kisco ini. Kalau kalian penasaran, kalian bisa explore juga server server itu nanti ada apa aja gitu. Terus dulu. Oke, mungkin sekian video materi singkat Kisco dari aku. Terima kasih, selamat belajar. Sampai jumpa di Senin minggu depan. Terima kasih teman-teman.